Salam teman-teman Perpals. Kita hari ini ada di Cibitung. Semua tahu pasti PO legend asal Cibitung. Apa itu? Sinar Jaya. Lengkapnya PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Bagaimana, seperti apa Sinar Jaya? Ayo kita ngobrol bersama BOD PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Oke? Gas! Salam teman-teman Perpal. Kita sudah duduk bareng nih sama Bapak Haji Rasidin Karyana dan ini Bapak Teddy Kurniawan Rusli. Kalau saya manggilnya Om TR. Kalau beliau ini saya manggilnya Cek Rasidin. Ya Cek. Nggak enak kalau manggil Pak Haji. Nanti dibilangin songong lagi kan. Jadi kita sudah di Cibitung di kantor pusat ya, kantor pusat ini Cek. Kantor pusat Sinar Jaya Group. Di sini seperti yang tadi saya sudah ngomong, kita mau ngobrol nih sama beliau-beliau nih yang dari Sinar Jaya. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah. Om Ter sehat kan? Sehat. Waduh. Selalu sehat. Udah haus duluan. Ya, jadi terima kasih nih kesempatannya nih Om TR sama Jack, kita diterima Perpals TV, datang ke sini diterima, kita bisa buat ngobrol karena teman-teman Perpals itu banyak yang penasaran sama Sinar Jaya, Jack. Tahu, orang semua, siapa yang nggak tahu sama Sinar Jaya? Semua tahu, cuma Sinar Jaya itu seperti apa sih gitu? Sinar Jaya itu dari kapan sih? Nah, itu banyak pertanyaan dari kemarin, Jack. Jadi mungkin di kesempatan ini, mungkin ini Cek yang jawab ya. Iya. Jadi berdirinya secara pertama beroperasinya itu kapan sih, Cek? Itu tepatnya 28 Oktober 1982. 28 Oktober 1982. 1982. Oh, berarti udah 38 tahun. Ya, kurang lebih. Hampir Ya. Sumpah Pemuda itu. Hah? Ya, itu Pas Sumpah Pemuda ya? Oh ya, 28 Oktober. Sumpah Pemuda. ketepatan waktu itu Hari Sumpah Pemuda. Itu disengaja apa enggak, Jack? Ya, yang jujurnya sih saya waktu itu berpikir tanggal 28 Sumpah Pemuda nih. Oh, gitu. ditepatin. Bukan. Enggak juga. Nggak juga. Jadi waktu itu kami mau memulai grand launching kapan, soft launching kapan. Oh. Akhirnya soft launchingnya 27, tapi grand launchingnya 28. Tahun 82, beliau sudah memikirkan grand launching, soft launching. Iya. Kita hari ini aja masih nyelonong-nyelonong aja, entah grand, entah launching aja. Berarti kan sudah tertata dari awal nih. Oh ya, ngomong-ngomong Sinar Jaya ini dulu waktu dari awalnya tuh cek bareng sama Papa ya? Iya. Alpapi ya? Alpapi ya, Om. Boleh cerita nggak, Cek? Ya. Jadi waktu berdirinya Sinar Jaya itu diawali oleh Pak Herman Rusli. Ya. Beliaulah sebetulnya pendiri utama lah. Founder. Ya, pendiri utamanya dia. Saya turut serta. Co-foundernya. Ya, sebetulnya di samping itu pun ada juga keterlibatannya Bu Herman. Oh ya. Mungkin yang Maminya mengatur ya? finance ya. Bu Herman juga sebetulnya juga termasuk ya dia co-founder juga. Co-founder, ya. Iya. Menteri Keuangan Pak. Oh Ya. ya. Kan memang gini, Cek. Memang kan ada istilah di balik laki-laki yang sukses, Ya, ada wanita ada yang wanita. hebat. Betul. Itu kan memang terbukti kan dari Ya, zaman ya. orang tua kita dulu kan, Om Ter kan gitu. Ya. Oke, Cek. Terus
Oh berarti sama almarhum Om Herman ya? Iya, dengan Pak Herman Rusli. Jadi dimulailah usaha kami sebetulnya diawali dengan usaha bus, medium bus. Dulu awalnya medium. Medium bus. Jurusan Cikarang Pulau Gadung. Malahan. Iya, Cikarang Pulau Gadung. Pulau Gadung teman-teman Perpals. Belum kemana, belum ke Akap ya? Belum. Oh, Itu hanya dengan 14 unit 14 unit medium. Iya, medium bus. Setelah itu mulailah kami mencoba membuka bus akap. Bus akap itu ya sekarang lah bus akap. Iya. Itu nggak ada bus akap. Bus antar kota. Ya, antar kota waktu Ya. itu. Dimulailah dengan 10 unit. Awalnya itu 10 Itu unit. tahun berapa tuh, Jack? Tahun yang sama? Ya, tahun 1982. 82 itu? Iya, produksinya itu kira-kira 6 bulan sebelumnya. Masih 82 kan? Masih 82, Iya, ya. 82. Untuk yang bus ya, Iya. untuk yang bus. Tapi kalau yang medium bus itu sejak 1981 beroperasi. Jadi 81 itu sudah ada. Sudah ada. Yang Pulau Gadung Cikarang. Cikarang itu. Pulau Gadung itu. Tapi hanya mencapai 14 unit. 14 unit. Ya, setelah itu mulailah kami beralih ke bus antar kota. Itu dimulai dengan 10 unit bus. Tujuannya? Trayeknya itu saya tak ingat persis 6 bus, 6 unit ya. Jakarta Cirebon, Oke. 6 unit Jakarta Pekalongan. Oh, Pekalongan. Iya, justru. itu yang pertama kali. Oh, jadi dulu tuh awalnya justru Jakarta Cirebon dulu, Iya. baru dan Jakarta Pekalongan. Ya, tracknya itu dapatnya 12. 12. Tapi yang dioperasikan waktu itu baru 10. Operasi pertama 10. Baru 10 itu. Ya, kemudian ya akhirnya dilengkapi 12 tambah 2 lagi jadilah 14. Yang Cikarangnya ditinggalin. Jalan terus. Tetap masih operasi bersamaan. Sebelum jauh nih, Cek. Dulu Cek sama almarhum Om Herman Ya. sama tante ya, sama Ya. mamanya mamanya Iya. Om Ter. Ya. Kok bisa usaha bis tuh gimana awalnya tuh, Cek? Almarhum bisa. Oh ya, sebetulnya Pak Herman Rusli almarhum ini sudah piawai di angkutan, cuma angkutan barang. Ah, oke. Ya, Saya pernah dengar tuh. angkutan barang dan itu sejak tahun 1960. Oh, dari tahun 60-an. Iya, Udah jadi punya truk. sudah punya truk yang dimulai dari ayahnya. Oh. Ayahnya Pak Herman Rusli, Ya, kakeknya Pak kakeknya. Teddy, iya. Cuma katakanlah waktu itu pelaksananya Pak Herman Rusli. Oh. Saya juga sudah mulai membantu-bantu di situ. Iya. Gitu. Nih, maaf. Kalau nggak salah, Cek, apa ya? Saya masih sepupu ya? saudara sepupu. Sepupu dari Iya, almarhum. Iya. Oh, iya. Ibu saya dengan ibunya Pak Herman adik kakak. Oh, ya makanya Dan jadi sejak kecil saya tinggal dengan Pak Herman, ibunya, Oh, orang teman- tuanya. Iya. Jadi saya seperti keluarga lah gitu. Memang ikut keluarga. Ikut Pak. keluarga, iya. Keluarganya Iya, Papi ya. Pak Herman Betul. kan anak tunggal. Oh, dia sendiri. Iya. Jadi temennya Pak Haji. Oh, jadi Gitu. jadi tandemnya ya. Oh. Ya, Pas usaha jadi bareng lah. ya terusan Kebetulan kan Pak Haji kita kan asli Cikarang ya. orang Cikarang. Ah, itu. Aslinya Cikarang memang. Jadi Pak Herman itu besar di Cikarang, Kabupaten Bekasi sekarang. Kabupaten Bekasi sekarang. Besar di Cikarang. Oh, oke. Dekat kali Cikarang. Dekat kali Cikarang. Iya. Nah, nyewa rumah Pak Haji ya waktu itu. ya. Kalau rumah kontrak. Kontrak. Berarti Om TR ini bukan orang Jakarta, ini orang Cikarang Om TR. Oh, dia lahir di Jakarta. Gue campur. Campuran. Ibu Bekasi. Oh, Iya, iya. iya, ibunya orang Bekasi. Ayahnya ya itu asalnya dari Cikarang. Oh. Nah, abis itu kan berkembang Iya. sampai hari ini tuh Hmm. apa namanya, Sinar Jaya tuh melekat banget, Cek. Melekat banget. Hmm. Istilahnya busnya orang ngapak. Iya, iya. Nah, betul. boleh ceritanya, Cek. Kok Iya. konsernya ke Purwokerto misalnya, Iya. Purwokerto, Iya, iya. Wonosobo, Iya, iya. apa namanya,
Bumi Ayu, Bumi Ayu dan segala macam Cilacap. kan boleh dibilang ya daerah ngapak lah, Daerah Banyumas ya, lah. Ini Banyumas. gimana, apa sih yang memutuskan waktu itu Cek sama almarhum kok fokusnya ke sana Cek? Sementara kan mulanya Iya. kan Cirebon dan Pekalongan. Pekalongan Cek. cuma 2. Ya, gimana cerita tuh Cek? Jadi ketika setelah 14 unit itu, Heeh. mulailah kami berpikir bagaimana mengembangkan usaha angkutan ini. Mulailah kami mencoba, sebetulnya mencoba ke Purwokerto. Oke. Setelah masuk Purwokerto, mencoba sampai ke Wonosobo. Oke. Itu yang ke apa namanya ya, ke timur. Ya. Setelah dari Purwokerto pun mencoba ke Cilacap. Oke. Ya, mencoba ke Cilacap. Justru setelah datanglah ini Pak Teddy, putranya Pak Herman kan, dari pendidikannya di Jerman. Nah, mulai itu berkembang sampai sekarang kemana-mana. Oh ya, teman-teman Purples harus tahu juga nih. Om TR ini made in Germany nih aslinya nih. Iya. Nah, made in Germany nih. Kuliahnya di Jerman Om TR ya. Oh iya. Ya, beliau kuliah di Jerman. Sengsaranya di Jerman. Oh, sengsara. Tepatnya itu kan. Beberapa kuliah. Sengsara tapi membawa berkah sengsara Iya. teman-teman Purples. Nah, bentar nih Cek. Ya. Ini Om TR nih. Ada yang nih kan tadi kan Cek udah bilang nih. Om TR pulang terus ya bantu Iya, ngembangin lah. ngembangin. Tahun berapa itu Om TR mulai join? Itu waktu dari mulai SMP ya Pak Haji ya. Enggak, emak pulang dari Jerman. Ya. Oh dari Jerman. Ya. 97 ya? Oh 97. 97 ya, pas habis Krismon ya. Nah. Apa pas Krismon? Belum Krismon. Mendekati Krismon. Belum. Iya. Mendekati Krismon, pokoknya sejak gua datang ke Indonesia, huru hara ada Krismon, udah komplit deh. Iya, iya. Bukannya suasana enak, susah terus setelah itu Pak Haji. 98 itu kan mulai penderitaan itu. Apa bisa diceritain nggak Om TR? Waktu pertama Om TR join, maksudnya secara official ya, join ke manajemen, situasi huru hara, ya mungkin sedikit hal yang paling teringat lah sama Om TR nih. Ya jangan enaknya deh, sedihnya deh. Oh sedihnya mah, kalau sekarang ingat, baru sadar Pak Haji, dulu kan kita makan sate kulit di Tegal itu enak banget Pak Haji. Iya. Ternyata itu kan kolesterol Pak Haji. Dulu saya baru sadar, dulu dikasih makan sate kulit tengah malam Pak Haji, Iya. 10 di Iya, terminal iya. Tegal, San. Nungguin mobil berangkat ya. Iya, terakhir. Kita rame-rame ya Pak Haji, Iya, Pak rame-rame. Herman. Iya. Waduh. Sekali tarik dua Iya. tusuk tuh jebret, Iya. jebret gitu. Sama teh poci, itu dulu enak banget. Iya. Pak. Sekarang nyeselnya setengah mati. Itu sampai sekarang nggak bisa, nyeselnya lewat Pak. Iya, iya. Dulu gue makan yang nggak enak banget, bukan nggak enak, nggak sehat banget gitu loh. Kalau itu gue ingat terus sekarang. Oh jadi teman-teman Purples denger ya. Berarti yang paling diingat sama Om TR itu Makan sate lukisannya sampai malam-malam. Minumnya teh poci. minumnya teh poci malam-malam di terminal. Dan di terminal. Makannya sate kulit ya kan. Sama Amung Pak Giarto Pak. Ya, terminal Tegal. Itu zamannya SMP SMA, gue inget kan. iya. Tapi setelah balik, ya kondisi kan boro-boro kita bikin perusahaan. Nah, kondisi eksternal kan banyak. Ada pertama kan ada 98 kejadian Ya, Trisakti, ya. terus gua terus Krismon gitu ya. Apa boleh buat kita mesti survive kan. Iya iya. Dan sekarang kan COVID nih, ini Ya, mesti ya. survive lagi nih. Iya. Iya iya iya. Gitu. Jadi Tapi itu nanti kita kulik itu. Oh, Itu nanti itulah di situ kalau gue bilang Om TR hal menarik yang membuat kita kuat hari ini. Kan terbukti 97. Ya kan berarti kan Om TR ini Jack kalau boleh saya bilang dia datang, dia masuk bukan dikasih karpet merah. Ya, bukan. Tapi dikasih tanah kuning. Iya. Kalau dia nggak pinter-pinter off road kan Iya. nggak lulus kan. Nggak lulus. Nah Om TR. Nah cek nih balik ke cek lagi Iya. dulu Ted. Bentar ya. Ya. Dulu apa yang memutuskan cek sama almarhum ke kelas pelayanan? Kan kalau kita tahu nih tagline lah ya. Iya. Tagline-nya Sinarja ini apa, Jack? Apa terjangkau? Apa? Gak hafal ini juga. nih aman, Aman, terjangkau, terjangkau. terpercaya. Terpercaya. Iya, gitu. Aman, terjangkau, terpercaya. Iya. Nah, aman itu kalau kita melihat
struktur, pola, manajemen. Saya kebetulan teman-teman Perpals, salah satu tempat saya belajar yang menjadi ya mentor diri saya ya Sinar Jaya Group. Artinya cara merawat, terus menentukan spek body saja Sinar Jaya ini nggak ikut-ikutan. Itu harus diakui. Karena mungkin ini sedikit saya mundur nih, on ya. Ada zamannya waktu itu sudah hype pakai apa? High deck, tapi Sinar Jaya nggak mau. Karena itu sikap, spesifikasi. Nah, kedua terjangkau. Nah, kita bahas terjangkau dulu, Cek. Menentukan konsep terjangkau ini kan tidak mudah juga, Cek. Artinya dengan tarif, terus harus bisa menghadirkan aman itu tadi kan di Lonter dan nyaman itu tadi. Mungkin bisa diceritain, Cek. Waktu awalnya ya. Ya. Jadi soal aman dulu nih. Ya. Dulu itu kami ini orang Sinar Jaya ini termasuk yang rajin turun ke lapangan. Oke, sering Seperti turun. tadi ada ceritanya beliau ini makan sate di Tegal. Di terminal. Ya, itu kena waktu itu ikut-ikutan. Karena masih remaja kan. Iya. Ikut-ikutan pergi ke Tegal, ke Pekalongan, pokoknya setiap daerah operasi itu artinya kami tim dari Sinar Jaya ini kerap kali berkunjung gitu. Sehingga kan bisa mendengar apa kata masyarakat penumpang umum yang mereka melihat bahwa PO lain itu maaf kata pada kesempatan lebaran menjual harga yang tinggi. Nah, disitulah karena kami sering ke lapangan bertemu dengan masyarakat. Mereka biar gimana pun kan penumpang kita. Betul. Yang memang inilah yang memberikan kehidupan buat kita. Sehingga tersentuhlah ini, termasuknya waktu itu Pak Herman. Saya sendiri dan tim yang lain, beliau masih di sekolah di Jerman ya. Kita ini punya konsep akhirnya harus jual murah. Pertama ya itu untuk menolong warga negara Indonesia sendiri, karena itu kan juga keluarga kita. Betul. Bukan karena kita sama-sama orang di Pulau Jawa, bukan. Itu adalah warga negara Indonesia, adalah keluarga besar kita. Jadi mulailah kalau misalnya angkutan rame itu tetap aja kami menjual tiket sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena dulu pemerintah yang menentukan tarif. Betul. Ada rupiah per kilometer. Ada rupiah per kilometernya, baik yang ekonomi maupun yang non ekonomi. Pemerintah masih ikut campur. Betul. Jadi disitulah karena mungkin pikiran-pikiran dari hati yang tersentuh. Konsep itu alhamdulillah ya sampai sekarang masih terjaga. Berarti ini jelas nih teman-teman Perpals, Sinar Jaya ini lahir terus berusaha beroperasi ada dengan dasar empati. Jangan Jack. Betul. Bukan pure di sini ada bisnis ya. Gue bisa dapat duit di sini kan gitu kan. Itu sih value akhir lah ya. Value akhir. Tapi ada empatinya. Namun kalau kita lihat dengan konsep terjangkaunya itu juga tidak murah, bukan berarti murahan kan, Cek? Iya, bukan. Kita harus diakui. Betul. Kita harus akui Sinar Jaya itu dia terjangkau tapi bukan murahan. Nah, ini sebelum jauh kemana-mana, Cek. Kok namanya Sinar Jaya sih? Bukannya Cibitung Putra lah. Klater Putra Cibitung lah. Atau mungkin karena Om TR kan Teddy Putra misalnya kan. Kok bisa Sinar Jaya itu gimana cerita, Cek? Itu waktu pas Sinar Jaya ketika itu ya mohon maaf izinnya saya yang mengurus ke Bandung, masih domisili Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ketika saya mau berangkat ke Bandung, saya sudah dipesan oleh Disub, ini namanya apa? Saya sendiri ya merasa tidak berwenang memberikan nama kan. Mulailah saya bicarakan itu di rapat keluarga. Ya, rapat keluarga.
ternyata yang memberikan namanya itu adalah ibunya Pak Herman. Oh. Jadi neneknya Pak Teddy. Oke. Jadi itu si nenek itulah, ya saya mungkin manggilnya Uwa ya. Uwa, ya. Si Uwa itu yang memberikan nama Sinar Jaya. Oh. Dengan nama itu nama yang sakti. Iya kan, sampai sekarang masih bertahan. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Dia bersinar dan jaya Iya. selalu. Itu kan kalau Amin. itu kan kalau kita ambil harfiah pendeknya. Tapi mungkin beliau nenek Si- juga iya. punya Iya. arti sendiri mungkin waktu itu ya, yang nggak tergali. mungkin. Saya waktu itu cuma dengar bicara dia itu sederhana. Dia bilang gini, saya lihat orang yang berusaha pakai nama Sinar Jaya itu lumayan maju. Oh, Itu simpel aja. ya. Falsafahnya sederhana. Sederhana ya. Iya, sederhana. Nggak ada artinya, nggak ada arti. Nggak ada arti yang maksudnya begini Dengan begitu segala yang rumit itu pertimbangan nggak ya. nggak ada. Pokoknya Simple gitu Simple, aja lah ya. simple Dengan aja. tujuan yang Ya. dengan tujuan yang Iya, pasti mulia gitu betul. ya. Nah, Sinar Jaya ini kan kalau yang terakhir nih. Kalau yang Betul. delivery kalau yang terakhir kan coloringnya kan ada warna pelangi lah. ya. Ya, 9 betul. warna ya? 8. 8 ya. Kalau nggak salah. 8 warna Ya. ya. Itu gimana ceritanya, Cek? Nah, kalau itu gini. Masih 8. Masih 8. Ya, 8. Jadi waktu itu kita berpikir ini kan semacam Indonesia ini berbagai suku. Suku ya. Ya, dengan warna-warni kehidupan masyarakat. Oke. Nah, tapi kita kan tetap harus bersatu, NKRI, Oh, di harga dalam, mati. ya, Nah, harga itu semacam gitulah kira-kira. Berwarna-warni. Tapi dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh NKRI, harga mati. Gitu. Siap. Dalam tuh teman-teman Perpals. Wah, ini Pas lagi bulan Agustus lagi. Merdeka. Merdeka. Komplit udah Pak Haji. Iya, iya. Nah, waktu awal operasi tahun 82 itu Ya. dengan 14 unit medium, Betul. ditambah 10 big bus yang pertama Cirebon sama Pekalongan. Pool pertama yang di pool 1 itu ya, Jack? Di Tambun. Oh, di Tambun. justru. Tambun itu disitulah pool pertama, artinya mulailah kami membangun. Memang sudah lahannya memang sudah ada. Sudah ada. Tadinya truk, Oh, terus. lahan truk. Ya, disitulah kami mulai berkiprah membangun Sinar Jaya di Tambun. Oh, di Tambun. Sekarang jadi poolnya Sinar Jaya Langgeng Utama. Yang divisi wisata. Wisata, betul. PT-nya beda kan. Ya. PT-nya Starbus. tuh ya. Starbus. Ya, waktu itu kita kan belum punya PT. Oke. Iya, masih PO Sinar Jaya. Masih PO Sinar Ya. Jaya. Nah, Sinar Jaya ini kan menerapkan apa namanya? Kaizen ya. Kaizen ya, Kaizen. Iya, betul Kaizen. Kaizen Ya. kan lebih ke Jepang ya, Om Ter, ya? Iya, betul. Mau tahu historisnya kan? Tunggu dulu. Penasaran nih, Cek. Iya. Kan ada Amerika, Iya. ada Jerman, Iya. ya kan? Iya. Ada Inggris. Betul. Kok Kaizen kok Kok ke Jepang? Nah, gimana cerita tuh, Cek? Padahal dulu penjajah kita. Saya nggak ngomong, loncak yang ngomong orang tua. Iya. Jadi gini, Ini Orang tua yang ngomong tuh. ya. nanti diedit ya di YouTube ini. Nggak apa-apa. Iya, memang betul kan? Memang itu Realita. realitanya Realita. TR. Gimana, Cek? Artinya gini, dulu, nah ini sebetulnya Pak Teddy sudah berkiprah karena kepiawaian beliau lah. Saya bukannya mengangkat karena dia di samping saya, bukan. Kenyataan memang. Kiprahnya itu ya dengan sepak terjangnya, mungkin dengan kasak kusuknya dia bisa bernegosiasi sehingga orang Jepang itu bisa ikut bergabung di sini. Oh. Dengan itu yang kirimnya itu memang dari Hino, Jepang. Karena waktu itu mayoritas kita pakai produk Memang itu Hino, ya full Hino waktu itu. Orang Jepang silih berganti, yang saya sudah lupa nama-namanya Ya. itu. Yang terakhir ini datanglah orang Jepang yang namanya itu Nomura Konuma. Oh, Nomura Konuma. Mamoru. Mamoru. Yang Ya. beda lagi Pak Haji. Ya. Kita ada berapa orang Mamura Jepang. kamu ya yang terakhir
dia datang ke sini sampai dia masa tugasnya habis Oh, di ya? Indonesia, tapi oleh Pak Teddy, karena beliau direktur utamanya, diperpanjanglah kontrak dia itu dengan biaya Sinarjaya. Hebat kan? Oh iya. Kalau semula itu bantuannya dari Hino of ATPM, Japan, nah, ya, dari ATPM. ya, tapi dari Hino of Japan loh, bukannya Bukan ATPM, dari- bukan bukan ATPM. dari Jepang asli. Dari prinsipal. Iya, waktu itu kan belum Hino masih tidak seperti sekarang. Iya. Jadi dari semula dia dikirim membantu karena mungkin Sinarjaya beroperasi full Hino, mungkin saya kurang 86 lah itu. Nah, lama-lama kan pensiun juga dia, Ya. ada aturannya. Ya. 5 tahun. Sinarjaya lah yang memperpanjang, Ya. membayar selerinya, Ya. mengadakan sendiri gitu, sehingga orang itu masa kerjanya cukup lama. Oh. Tapi sekarang udah pulang ke pulang. kampungnya, dia udah pulang. Oh jadi dari Nah situ. itulah karena dia selama berhubungan dengan kami, sehingga ilmu-ilmunya Jepang itu ya mengalir, otomatis di Sinarjaya mengalir. Makanya dia sampai terapkan itu yang namanya Kaizen kan. Kaizen itu program, udah tahu pasti Ya, kan. program, Ya, ya. program itu ada Seiri, ada Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Seisuke, itu bahasa Jepang lah. Saya sendiri juga nggak begitu Saya paham. sih lebih tahu banyak setonnya Pak Ji. Itu Seton, cek ya. lebih banyak seton sih. Oh, seton. dia tahu. Ada seton nomor 2 itu. Seton lebih banyak. Ya, jadi itu teorinya si Jepang ya? yang Ya. kita coba terapkan. Menurut saya pribadi sih ya cukup baik. Ya. Bagus lah. Bagus sih kalau kita lihat, dan ya teman-teman Perpal juga pasti sepakat. Ya. Di mana kita ketemu PO Sinarjaya, di situ pengemudinya, krunya pasti tidak pernah lepas seragam. Itu harus diakui. Ya, walaupun mungkin bajunya agak keluar on TR, Ya, tapi ya. dia bangga Ya, dengan ya. uniformnya. Dengan uniform abu-abu itu bangga sekali. Dan dari 10 yang saya ketemu, nih jangan dimarahin tapi ya, ini kan Ya. apa penilaian Betul, saya nih betul, on TR. betul. Dari 10 yang saya ketemu, paling 2 atau 3 yang pakai sendal, yang lain tetap pakai sepatu. Ya, Itu harus diakui. betul. Itu harus diakui, di situ kedisiplinan. Ya. Yang namanya menertibkan atau apa namanya? Bukan menertibkan, Disiplinkan. mendisiplinkan itu kan PR banget di kita ini ya. Berarti masih ada 2 yang pakai sendal. Iya. Kayak lagi ke Pak. Kan gua udah bilang jangan kan cuma ngomong. Gua bilang PR. Iya, PR. Tapi itu sudah artinya dari 10, Iya. 8 sudah tuh kan hebat banget Nilainya, on TR. alhamdulillah nilainya. Alhamdulillah. Maksudnya mau dibeliin sepatu. Ya. Beliin sepatu lah. Beliin sepatu. Itu Pak Ji. Iya. Om TR ini baik banget memang. Iya. Sayang sama kru. Krunya sampai dibajak keluar negeri loh teman-teman Perpal, Om TR ini. Iya. Saya aja belum pernah diajak sama Om TR keluar negeri, diajarin bawa mobil. Saya yang tukang bawa tuh. Oh, cek. Saya mau ngomong cek nggak enak, makanya saya ngomong TR aja. Kita lah, PT lah yang bawa Pak Ji. Nah. Pak Ji. Cek. Ini ngomong-ngomong nih. Ya. Dulu kan sempet Sinarjaya ini dalam tanda kutip dibilang raja jalanan. Di Pantura. Bener cek ya? Betul, setuju saya. Nah, ya kalau Sani sih merasa karena jumlah ya, ya Om TR ya, karena jumlah kan memang kita kan headway kita kan deket, kan banyak ya, banyak dijumpain orang. Nah, dari stigma raja jalanan itu terus Sinarjaya merubah image menjadi PO, yaitu tadi menanamkan aman, terjangkau Terjangkau. dan terpercaya tadi. Terpercaya. Nah itu seperti apa cek waktu itu upaya untuk merubah stigma itu? Itu tidak sesederhana itu sebetulnya. Artinya kami melakukan pengawasan supir yang ugal-ugalan. Artinya saya si Om TR ini Iya, siap TR. itu bukannya nggak pernah ngejar-ngejar bus, pernah. Oh ya? Iya, kejar. Kami turun di lapangan seperti PJR, kejar. Kasih tahu. Nggak bisa bayangin saya. Ya, jadi kejar. Pernah pokoknya itu, saya ingat kok. Dan Jadi saya yang kejar. paling sering lah. Ya. Jadi itu langkah pertama
yang kita lakukan Preventif mengingatkan ya? mereka nggak boleh gitu, Oh. nggak boleh mereka lari cepat. Di samping itu Sinar Jaya ini kan secara periodik ini satu tim pengemudi katakanlah sampai 50 orang itu dilakukan pendidikan dan pelatihan, Ya. Itu mengundang rutin ya? polisi, mengundang dishub, Ya. gitu. Jadi mereka diberikan pemantapan lah di situ. Pemantapan. harus merubah tadi yang stigma bahwa Raja raja jalanan. jalanan dan itu kan menimbulkan korban. Iya. Jadi ya kami sering menanamkan bahwa orang-orang yang di jalan raya itu juga harus dilindungi. Betul. Bukannya mereka dengan ugaran sehingga menimbulkan korban manusia kan. Jadi bertahun-tahun ya seperti saya bilang tadi itu Pak Teddy itu kan koordinasinya dengan Polda Metro kan cukup happy lah, Intens, cukup ya. intens, sehingga dari Polda Metro kadang-kadang dari Polres itu Ya. kami mintakan tim untuk penyuluhan, Pembinaan. pokoknya macam-macam lah kami lakukan sehingga ya alhamdulillah sekarang ini malah Sinar Jaya tidak terkenal ugal-ugalan kan. Iya. Kalaupun mungkin masih ada 1-2 itu presentasinya Kenakalan ya, remaja. kenakalan remaja bisa betul sekali. Kenakalan Itu aja remaja itu, tapi Cak. itu satu pekerjaan yang tidak sebentar, bertahun-tahun itu. Iya. Bertahun-tahun. Ya artinya butuh waktu dan proses. Iya. Teman-teman apa namanya merubah stigma, ya kan itu tidak mudah. Iya. Dan menurut saya loh ini cek, ya Om Ter ya, stigma itu terjadi juga pada saat itu kan memang kan majority kan, karena memang tujuan kita mobil itu kan tujuan kan ya di Banyumas saja Bobotsari, Iya. Wonosobo, Wonosobo, Purwokerto, iya. Cilacap, ya Banyumas aja berapa titik, itu Sinar Jaya kan makanya sempat ada ngobrol, waktu itu ada saudara lah, kita kalau ke zaman dulu kan Pantura tuh cek, Iya. kalau ke Pantura di Indramayu tuh Om Ter, Sinar Jaya, kagak ada yang lain apa? Iya, Ya, karena memang headway ya, kalau apa headway ya? Iya, headway-nya. Rapat. Sampai sekarang kali ya. Ya sampai sekarang dan cuma memang sudah berbeda. Kalau sekarang tuh lebih santuy, Iya. rata aja speednya. Pernah gue ikutin Om Ter dari Iya. belakang. Berapa sih ini larinya? Ya ada ya rata-rata antara range 70 sampai 90 lah. Rata aja segitu di tol Trans Jawa. Jadi yang pertama yaitu karena memang mungkin waktu itu jumlah, kedua infrastruktur ya. Karena kan Iya, dulu kan iya. jalan Pantura kan Betul, cuma betul. satu jalur tuh Sempit. berdua kan. Kesannya ya agak speeding lah. Ya. Nah kalau kita bilang lari sebenarnya kecepatannya nggak terlalu kencang waktu itu. Cuma Iya. karena banyak dan jalannya hanya segitu aja. Ya jadi terkesan raja jalanan. Iya. Tapi memang menarik, Sinar Jaya ini memang sangat tertanam. Nama Sinar Jaya ini sangat tertanam oleh masyarakat khususnya Iya. khususnya Republik of Ngapak. Iya. Itu Sinar Jaya ini menjadi PO yang mereka andalkan. Favorit. Mereka buat andalkan. Jadi teman-teman Perpal sudah dengar dari Pak Haji Rasidin seperti apa lahir prosesnya, terus bagaimana, dan sampai tadi beliau sudah ceritakan kok milihnya Banyumas gitu kan. Nah, ini tadi udah dari sumbernya langsung nih. Sumbernya langsung untuk menjawab penasaran teman-teman Perpas selama ini. Nah, habis ngobrol sama beliau, kita akan ketemu oleh Direktur SDM. Nah, ini yang penting ini juga nggak kalah pentingnya buat hari ini. Di sini juga saya mau mengajak teman-teman Perpals ngobrol sama beliau dan nanti beliau bisa menyampaikan seperti apa program human resources-nya Sinar Jaya hari ini bahkan ke depan seperti yang Pak Encek sampaikan tadi, Pak Haji Rasidin sampaikan tadi. Memaintain dengan program ya Jack ya, Yeah. program yang sudah terencana untuk memaintain saudara-saudara kita yang di balik kemudi itu, juga jajaran tim Sinar Jaya khususnya. Nah,
Nanti kita ketemu sama direktur SDM-nya, kita akan ngobrol lebih lanjut. Oke teman-teman Perpals, kita lanjut ke Part 2. part 2. Ya, 1, 2, 3, gas!